Oke, di sini saya contohkan untuk pembuatan denah dari rumah yang sesuai definisi, yaitu dipotong kurang lebih 1 meter dari permukaan lantai. Di sini saya tunjukkan ada contoh gambar rumah 2 lantai. Jadi kalau 2 lantai nanti berarti denahnya ada 2. Caranya di sini saya akan potong sesuai dengan definisi yang ada, yaitu 1 meter dari permukaan lantai. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini udah saya beri batas yaitu 1 meter. Nah, akan terlihat seperti ini. Kalau kita lihat dari tampak atas seperti ini. Nah, ini yang dinamakan denah, yang akan terlihat dari tangga, cuma sebagian ruang-ruang, mungkin juga ada kamar tidur, mobil, dan juga teras. Oke, selain itu kalau kita punya 2 lantai berarti denah kita juga akan 2. Ini yang lantai pertama seperti ini, nanti kita akan tarik 1 meternya juga dari lantai 2, maksudnya dari permukaan lantai 2 kurang lebih seperti ini. Ini juga ada garis bantu yaitu tingginya 1 meter. Kalau kita lihat dari tampak atas, nah ini akan seperti ini bentuknya. Dinding, ruang-ruang, dan juga ada anak tangga juga akan terlihat. Di sini juga pintunya juga kepotong. Nah, ini yang dinamakan denah. Komponen denah. Jadi komponen denah terdiri dari berbagai ruang. Di sini ada ruang tamu seperti ini, ruang keluarga seperti ini, kamar tidur. Nah, di sini kamar tidurnya ada beberapa. Di sini ada kamar tidur utama, kamar tidur 1, kamar tidur 2, dan juga menyesuaikan kebutuhan. Selain itu ada dapur, kamar mandi. Nah, ini juga kamar mandi juga menyesuaikan dari kebutuhan. Kamar mandi di belakang, ada di yang dekat pintu, dan juga untuk yang umum sesuai dengan keinginan kita. Selain itu juga ada ruang santai jika dibutuhkan. Ada juga garasi, atau mungkin kalau rumahnya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan yang namanya carport. Carport itu jadi tempat mobil tapi tidak di dalam, yaitu di luar. Di sini biasanya juga ada. Selain itu ada ruang makan. Ruang makan itu jika opsional atau jika dibutuhkan. Biasanya kalau tempatnya sempit, ruang makan itu digabung dengan ruang keluarga. Selain itu ada teras. Ini juga ada teras di depan, bisa di samping, ada yang di belakang, itu sesuai keinginan kita. Nah, selain teras juga ada yang mungkin bisa ditambahkan adalah gudang. Gudang itu juga bisa.
akses hubungan antar ruang atau ruang dengan lingkungan. Yang dimaksud adalah di sini yang kita sebut pintu dan juga jendela, yaitu pintu yang menghubungkan antara ruang satu dengan yang lainnya, ataupun pintu yang menghubungkan ruang dengan lingkungan. Lingkungan itu seperti taman dan juga halaman, itu yang menghubungkan. Nah, di sini kita akan bahas pintu. Yang pertama adalah pintu utama. Pintu utama biasanya terletak di bagian paling depan. Di sini ada pintu double yang ada 2, ataupun pintu single yang cuma 1. Nah, lebarnya ini minimal 80 cm, karena pintu utama ini nantinya akan sebagai akses di mana barang-barang itu masuk ke dalam rumah ataupun keluar. Itu kita harus lebar. Jika pintu kita double, minimal adalah 120 cm. Itu tadi biasanya di ruang tamu. Yang kedua adalah pintu kamar tidur. Nah, di sini ada pintu kamar tidur. Setiap kamar tidur harus mempunyai pintu. Nah, untuk lebar dari pintu kamar tidur biasanya atau standarnya adalah 80 cm, sesuai dengan akses orang. Itu. Yang ketiga adalah pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi ini lebih kecil, yaitu sekitar 70 cm sampai 75, atau bisa lebih kurang, atau mungkin 65 sampai 75, sesuai dengan keadaan. Biasanya kamar mandi itu cuma kecil sehingga pintunya juga amat kecil. Nah, untuk selain itu, di sini ada pintu yang menghubungkan dengan ruang dan juga taman. Ini biasanya opsional atau sesuai kebutuhan, dan standarnya itu juga kalau pintu keluar itu 80 cm. Ini sini, terus juga di sini juga ada pintu yang digeser, itu juga 80 cm. Ada lagi yang pintu keluar, ini juga 80 cm. Itu untuk yang pintu. Dan selanjutnya kita bahas jendela. Jendela ini difungsikan untuk ventilasi udara dan juga cahaya alami dari matahari yang bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, di sini ada yang pertama adalah jendela ruang tamu. Nah, jendela ruang tamu kita tunjukkan di sini. Ini ada modelnya seperti ini, sesuai potongan yang tadi kita tunjukkan. Ada jendela. Untuk banyaknya jendela sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada 4 jendela, dipasang kecil-kecil kanan kiri dari pintu. Dan juga ada jendela kamar. Kamar juga opsional sebenarnya. Di sini ada modelnya, ada 2. Yang pertama adalah yang jendela double kanan kiri, dan juga ada jendela yang kecil-kecil. Ini ada kecil-kecil seperti ini. Nah, lagi ada jendela keluarga, jendela yang ada di keluarga. Itu juga menghubungkan biar di saat kita berkumpul ada mendapatkan udara dan juga cahaya. Ada juga yang perlu ditambah adalah jendela untuk dapur dan juga jendela pintu belakang. Di sini ini juga ada jendela pintu belakang. Yang fungsinya sama, untuk ventilasi, untuk cahaya dan juga udara masuk ke dalam ruangan. Untuk kamar mandi, apakah perlu? Tidak. Untuk kamar mandi tidak boleh ada jendela. Nanti kita kenal sebagai boven atau jendela yang kecil yang berada di atas.